Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع سادتنا آل بعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها خصوصا إلى روح السيد الوالد أبو ياسر محمد بن علي المالكي وأبوي الحبيب حسن بن أحمد بهارون وحبيب قاسم محمد مصطفى بن أحمد بهارون والحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب علوي السقاف وجميع حبايبنا وآل بيت بن سادة آل بيت النبي في هذه المدينة في هذا المكان وإلى روحي كي حمد وصولهم وفروعهم أن الله يغفرهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورفقاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبجاههم بكراماتهم وأسرارهم اجعلنا يقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة وسهل أمورنا ويرزقنا زيارة بيت الله الحرام وزيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل سنة لأداء الحج والعمرة والله سبحانه وتعالى يرفع درجتنا الله سبحانه وتعالى يصفي قلوبنا كما صفى الله قلوب أنبيائه وملائكته وأوليائه والعلماء العاملين الله سبحانه وتعالى يرزقنا رزقا حلالا طيبا الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبيوتنا جميعا ويختم عمرنا بحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعوة على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وأجره. اللهم إنك قد استودعناك ما علمتنا فاردد إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang amat besar. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menggerakkan seluruh tubuh kita, kaki kita untuk berangkat ke tempat yang mulia ini, tempat yang disifati Rasulullah raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Dan tempat ini yang tempat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana innal malaikata la tada'u ajniyataha ridan bima yasna'. Al malaika merentangkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu di majlis-majlis taklim ridan bima yasna', karena redha rela dengan apa yang ia berbuat. Jadi kalau kita mendudukkan memposisikan diri kita sebagai talibul ilm, tidak akan merugi, karena kata ulama secara tidak langsung talibul ilm ini berjalan setiap hari di sayap-sayapnya malaikat. Berarti kalau kita berjalan di sayap-sayapnya malaikat, ya,
Tapi karena kita nggak ngelihat, mata basirah kita nggak ngelihat kepada sayap malaikat itu. Jadi kata ulama, talibul ilm, penuntut ilmu itu, ya, makanya kita niatkan selama hidup kita jadi penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu. Dan intinya penuntut ilmu itu akan selalu berjalan di sayap-sayapnya malaikat. Kemanapun dia pergi, dia akan berjalan di sayapnya malaikat. Berarti kalau kita berjalan di sayapnya malaikat, kita dijaga oleh malaikat. Dan insya Allah malaikat menjaga kita dari marah bahaya, kecuali memang Allah inginkan, ya, marah bahaya itu kepada seorang hambanya. Karena Allah yang maha berkehendak. Allah yang maha berkehendak semuanya. Makanya guru besar kita, ya, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki selalu mengatakan, maziltu taliban, kami ini masih santri, begitu. Walaupun bagaimanapun tingginya ilmumu, yaitu menganjurkan kepada murid-muridnya, jangan pernah bangga dengan apa yang kita miliki daripada ilmu. Tapi wajibnya kita harus mengamalkan, bukan dibangga-banggakan, begitu. Ilmu itu nggak harus dibangga-banggakan, tapi diamalkan. Nah, buat apa dibangga-banggain? Oh, saya hafal ini, tapi tidak mengamalkan, percuma. Nah, yang penting itu diamalkan. Makanya kita ini seorang santri sama guru-guru kita itu diajarkan untuk selalu merendahkan diri, ya, tidak menyombongkan dengan apa yang kita miliki. Makanya ada moto dari Abuya Maliki sampai guru-guru kita, bahwasanya maziltu taliban, artinya kami ini sampai kapanpun murid, sampai kapanpun santri, walaupun sudah ngajar banyak majelisnya, itu tetap kita ini dianjurkan maziltu taliban, kami ini adalah santri. Biar apa? Biar kita ini tambah merendahkan dirinya. Semakin manusia semakin merendahkan dirinya, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikir kalau kita merendahkan diri, ya, kita sama orang awam, kita kumpul, kita duduk, itu merendahkan diri kita. Oh, enggak. Memang secara kasat mata biasa kiai itu duduk sama masyarakat, duduk sama orang awam, itu dilihatnya biasa, tapi nilai di depan Allah itu yang sangat tinggi. Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man tarafa'a wadha'ahu Allah. Siapa orang yang menyombongkan dirinya, itu akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang merendahkan dirinya di depan Allah, dia akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifat-sifat para wali. Jadi para wali itu sangat rendah diri, tawadhu, begitu. Nah, sangat rendah diri dan tawadhu. Kenapa? Ingin mendapatkan derajat di sisi Allah. Uwais Al-Qarni itu diceritakan saking merendahkan dirinya, Uwais Al-Qarni itu, dia makan di tempat sampah bersama kucing, ya. Ada yang meriwayatkan bersama anjing, makhluk Allah yang najis. Kata Uwais Al-Qarni, dia makan di samping sampah, begitu. Kata Uwais Al-Qarni, antara aku dan engkau, ya, nanti akan diketahui nanti di hari kiamat, ya. Yang mulia di depan Allah berarti dia akan bisa melewati Shiratal Mustaqim. Dia berbicara dengan anjing tadi itu. Anjing, aku nggak tahu siapa kita yang lebih mulia di sisi Allah. Ya, kata Uwais Al-Qarni, ini seorang tabi'in, sebenarnya beliau ini sahabat, tapi tidak pernah sempat melihat Rasulullah. Kenapa? Dia ketika kepingin ke Mekah, dia orang Yaman. Ketika ingin ke Mekah berjumpa Rasulullah, nggak bisa. Kenapa? Dia merawat orang tuanya yang sedang sakit. Bayangkan, nggak memaksakan dirinya untuk berjumpa dengan Rasulullah. Dia ada keinginan, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Tapi si Uwais ini karena dia sangat berbaktinya kepada kedua orang tuanya, sampai nggak sempat berjumpa dengan Rasulullah.
Sampai-sampai suatu saat sebelum Rasulullah meninggal, kirim salam terhadap Sayyidina Umar kalau tidak salah. Nanti suatu saat kalau kamu haji, kalau saya sudah tidak ada, sampaikan salam saya buat Uwais Al-Qarni. Padahal Rasulullah nggak pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Tapi kenapa kok Rasulullah ini berjumpa, kirim salam kepada Uwais Al-Qarni? Karena di situ Uwais Al-Qarni itu dikenal di langit, seluruh makhluk langit mengenal Uwais Al-Qarni. Karena Rasulullah itu kalau berbicara bukan pakai hawa nafsunya para hadirin. Itu semuanya wahyu daripada Allah. Jadi walaupun Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa, ya, Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah kirim salam kepada Sayyidina Umar kalau tidak salah. Akhirnya setelah sepeninggalan Rasulullah, Sayyidina Umar setiap ketemu kabilah-kabilah dari Yaman, dia mengatakan, apakah ada di antara kalian itu yang namanya Uwais Al-Qarni? Akhirnya di kelompok itu, oh iya ada. Tapi Uwais Al-Qarni, tapi dia di kelompok kami dia orang biasa begitu, nggak dianggap. Jadi orang biasa begitu. Jadi ibaratnya kalau sekarang itu ya orang nggak dikenal sama orang. Subhanallah. Uwais ini tidak dikenal sama orang di muka bumi, ya, tapi dikenal oleh penghuni langit semuanya. Akhirnya orang tadi, oh iya ada. Itu ada di sana, dia lagi menjaga unta-unta kami. Coba bayangkan. Ini Uwais menjaga untanya mereka. Akhirnya didatangin oleh sahabat Sayyidina Umar kalau tidak salah begitu. Apakah Anda Uwais Al-Qarni? Iya, saya Uwais Al-Qarni. Ya Allah. Ternyata Anda Uwais Al-Qarni. Jaga unta-untanya orang yang berangkat haji itu. Ya. Ketika beristirahat itu Uwais yang menjaganya. Allah. Akhirnya wahai Uwais, Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada Anda. Allah, mengucapkan salam. Ini dapat salam dari Rasulullah, nggak pernah ketemu. Bertanya Uwais, kemana Rasulullah sekarang? Rasulullah sudah tiada lagi. Ya Allah, nyesel Uwais. Padahal Uwais itu ke Mekah mau haji, pingin berjumpa dengan Rasulullah, tidak bisa ketemu. Tidak ketemu, Rasulullah sudah tiada. Menangis Uwais sejadi-jadinya. Nah, Uwais Al-Qarni tadi disebutkan dalam sebuah kitab cerita, dia saking rendah dirinya, dia makan sama anjing, dia bilang kepada anjing, ya Kalab, aku nggak tahu siapa yang lebih mulia, aku apa engkau, begitu. Nanti di antara kita yang selamat dari Shiratal Mustaqim berarti itu yang mulia, begitu. Nggak tahu apakah aku yang selamat atau Anda yang selamat. Nah, itu Masya Allah, saking tawaduknya Uwais Al-Qarni itu. Kenapa kok bisa Rasulullah kirim salam kepada Uwais Al-Qarni? Satu rahasianya, Uwais ini orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti sama ibunya para hadirin. Nah, ini berarti Uwais tidak pernah berjumpa sama Rasulullah, akan tetapi Rasulullah kirim salam kepada Uwais dengan berkat berbaktinya kepada orang tua. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat beruntung yang masih ada orang tua, ya. Karena itu zimat hidup kita. Minta banyak doa kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita. Karena doanya ibu kepada anak itu sebagaimana doanya para anbiya terhadap umatnya. Doaul li waladih ka doail anbiya li ummati. Doanya orang tua kepada anak kayak seperti doanya seorang nabi untuk umatnya. Akan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasianya Uwais kenapa kok dapat salam dari Rasulullah padahal nggak pernah ketemu? Ternyata rahasianya adalah Uwais ini anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Khususnya dia tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah, bukan tidak kepingin berjumpa, akan tetapi Uwais ini merawat ibunya yang sedang sakit sehingga tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya kita di tempat ini adalah untuk menuntut ilmu, bukan untuk yang lain, ya. Dan semuanya itu yang mentakdirkan nikmat seperti ini adalah Allah. Ini sebuah kesehatan, sebuah nikmat yang lebih daripada yang lainnya, yang tidak diberikan kepada semua orang. Coba berapa pengajian yang ada dan berapa orang yang hadir? Jumlahnya orang di dunia ini berapa? Coba yang hadir pengajian berapa? Karena kebaikan ini tidak semua dimiliki kecuali dengan nikmat dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini tuntutan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu wajib, fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Naam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tafsir surat Yasin ayat 24, ya, ayat 24. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillah sudah ayat 24 sudah banyak ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan faya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إلى قوله سبحانه وتعالى sampai firman Allah Subhanahu wa taala وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Minggu yang lalu ayat ini di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ya, kepada mereka semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati. Dengan apa? Ahyainaha, kami hidupkan, kata Allah, bil ma'i, dengan air. Ya, Allah turunkan air hujan, kemudian bumi-bumi tadi itu yang mati, kemudian yang tidak subur maka Allah suburkan. Wa akhrajna minha habba, maka kami turunkan, kata Allah, wa akhrajna, kami keluarkan dari bumi tadi itu habba, yaitu biji-bijian. Faminhu yakulun, dari biji-bijian itu mereka memakannya, mereka memakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat selanjutnya, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab. Kemudian dari air hujan tadi itu, dan kami ciptakan, kata Allah, fiha, di dalam bumi ini, jannatin, Allah ciptakan dari bumi-bumi tadi itu apa? Jannat, yaitu basatin, kebun-kebun. Dari bumi tadi itu yang asalnya buminya mati, dengan Allah turunkan hujan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan semua bumi-bumi ini menjadi kebun-kebun. Menjadi kebun-kebun. Kebun apa? Min nakhilin, dari pohon kurma, wa a'nabin, dan pohon anggur, gitu. Pohon kurma dan pohon anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun. Nah, ini proses. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, ya, memang Allah menciptakan bumi ini hikmahnya, faedahnya untuk kita bertempat tinggal, bangun rumah, ya, dan semacamnya, dan untuk bercocok tanam.
Karena kita memang jiwa kita semuanya ini ketika di dunia ini butuh makan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bekerja. Nah, untuk lahan kerja ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan apa? Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi. Nah, dari bumi ini Allah Subhanahu wa taala hidupkan dengan turunnya hujan. Turun hujan terus begitu. Kemudian dengan turunnya hujan ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan menjadikan bumi tadi itu yang dihidupkan dengan hujan kebun-kebun yang dimiliki oleh setiap orang. Fulan punya kebun, fulan punya kebun, punya kebun. Nah, jadi kebun yang dimiliki fulan-fulan ini bukan asal ciptaan kita manusia, enggak. Tapi ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kebun-kebun tadi itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan apa? Allah tumbuhkan biji-bijian. Dari kebun-kebun itu Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan apa? Nakhil. Apa namanya? Nakhil itu kurma. Ya. Nakhil itu kurma. Ada yang bilang nakhlah, begitu. Nakhlah ini orang Hijaz. Orang Hijaz ini daerah Saudi itu mereka bilangnya nakhlah. Satu bijiannya itu loh. Bijiannya itu namanya nakhlah. Naam. Jamaknya nakhil begitu. Kalau satu nakhlah begitu ya. Jadi nakhl itu artinya kurma ya. Jadi kalau haji bilang nakhlah itu orang Saudi sudah paham. Ya. Nakhlah kalau orang Saudi bilangnya nakhlah. Naam. Ada yang bilang nakhl begitu. Nakhl itu ada sebagian dari Bani Tamim dan Najd itu bilangnya nakhl. Ya. Ada yang bilang nakhl, ada yang bilang nakhlah. Jadi daerah Saudi Hijaz itu bilangnya nakhlah kalau satu, kalau banyak namanya nakhil begitu. Jadi itu. Kalau anggur bahasa Arabnya apa? A'nab. Jamaknya a'nab, kalau satuannya inab begitu. Inabun ya, inabun itu anggur. Kalau banyak namanya a'nab. Ya. Susah belajar bahasa Arab, Pak. Enggak susah. Untuk menghafal itu memang perlu waktu banyak, yang waktu lama. Nah, itulah capeknya kalau menuntut ilmu harus bersungguh-sungguh. Jadi a'nab itu apa tadi? Anggur. Satunya kalau satu anggur inabun begitu. Kalau dua inabani, kalau tiga a'nabun. Nah, makanya di sini min nakhili wa a'nab dan anggur-anggur yang banyak. Wa fajjarna dan kami keluarkan fiha minal uyun, kami keluarkan dari bumi itu apa? Dari bumi itu apa? Al-uyun, yaitu apa namanya? Sumber-sumber mata air. Tapi kata Imam Jalalain di sini ba'duha, sebagian saja. Ada kadang-kadang bumi yang tidak mengeluarkan airnya. Jadi orang itu kalau gali sumur itu sampai berapa meter nggak keluar airnya. Nah, memang Allah yang mengatur itu semuanya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, aku keluarkan, aku pancarkan dari bumi ini tadi yaitu mata air. Tapi mata air ba'dhuha, sebagian dari bumi itu. Nah, ba'dhuha sebagiannya. Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan apa namanya? Kurma dan anggur dan selainnya, sekarang padi dan macam-macam minas tsamarat, sebagaimana di surat Al-Baqarah, wa anzalna minal ma'i ma'an fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum, makanan-makanan apa saja untuk semua manusia dan hewan Allah keluarkan. Nah, di sini dikhususkan nakhil, a'nab di surat Yasin, tapi di surat Al-Baqarah semua buah-buahan, semua makanan Allah keluarkan untuk hewan-hewan ini, untuk manusia dan hewan. Nah, kami keluarkan dari tanah sebagiannya itu mata air, kata Allah Subhanahu wa taala. Lah, untuk apa Allah tumbuhkan kurma, Allah tumbuhkan apa namanya? Anggur. Jadi kata Allah, liyakulu, agar makhluk Allah ini memakan min thamarihi, dari buah-buahannya. Nah, liyakulu, agar mereka memakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan bumi. Ya. Enggak cuma diciptakan bumi, akan tetapi dikeluarkan semua dari bumi itu sebagian mata airnya. Allah turunkan juga hujan, ya.
bukan cuma dikeluarkan dari bumi air itu, tapi dari langit juga begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan tumbuh dari hujan, dari air, ini semuanya tumbuh buah-buahan, samarat. Untuk apa? Liya'kulu min thamarihi, untuk dimakan dari buah-buahannya. Lihat baiknya Allah kepada hambanya. Cuma kadang-kadang hambanya aja nggak bersyukur kepada Allah. Dipikir apa yang kita makan itu dari kekuatan kita. Ini ya'kulu min thamarihi ay thamarul madhkur minan nakhil wa ghairihi. Ada mengatakan minan nakhil wa ghairaha. Kalau nakhlah wa ghairiha, ini enggak penting sudah. Yang penting Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan itu semuanya untuk kita makan. Wa ma amilathu aydihim. Ini yang terpenting. Wa ma amilathu aydihim, kata Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan semua itu, Anda harus sadar, kata Allah. Wahai makhluk, ya ayyuhal kafir, wahai orang kafir yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, ingat, kata Allah, wa ma amilathu aydihim. Tangan-tangan mereka itu sebenarnya nggak bisa menumbuhkan itu semuanya. Tangan-tangan yang kalian buat kerja semuanya itu nggak bisa menumbuhkan itu semuanya. Bukan tangan kalian yang menumbuhkan buah-buahan itu yang kalian makan semuanya, bukan hasil tangan kalian, bukan. Akan tetapi tangan kalian itu cuma perantara untuk tumbuhnya padi, begitu. Maka petani nyangkul, kemudian nanam padi, habis itu dirawat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dirawat, kata Allah, wa ma amilathu aydina wa ma amilathu aydihim. Tangan mereka itu cuma perantara untuk berusaha, bukan yang menghidupkan tumbuhan, bukan. Paham Pak ya? Paham ya? Jadi kata Allah, Anda yang enggak bersyukur dengan nikmat-nikmatku, ya, Anda sudah makan kurma, sudah makan anggur, sudah makan dari tumbuh-tumbuhan semuanya. Ingat, itu bukan dari hasil tanganmu. Itu bukan tanganmu yang menumbuhkan. Jangan kau pikir, oh ini gara-gara kerjanya saya. Buat apa saya mengeluarkan zakat? Orang saya yang capek. Kata Allah, ingat, wa ma amilat aydihim. Tangan-tangan mereka itu nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa menumbuhkan, nggak bisa menumbuhkan padi, nggak bisa menumbuhkan tadi itu apa, kurma, nggak bisa nyukulkan apa, menumbuhkan anggur dan lain-lainnya. Cuma tangan kita ini sebagai perantara untuk mendapatkan rizki Allah. Tapi perlu ditekankan bahwasanya yang memberi rizki itu adalah Allah. Yang menumbuhkan padi itu adalah Allah. Yang menumbuhkan kurma itu adalah Allah. Yang menumbuhkan anggur tadi adalah Allah. Yang gerakkan kita untuk ke sawah adalah Allah. Yang memberikan kita kekuatan untuk nyangkul, untuk kerja, semuanya itu adalah Allah. Nah, sekarang kita punya apa? Apa yang kita sombongkan? Kenapa kita tidak mau ikut perintah Allah? Ketika Allah mewajibkan mengeluarkan zakat, kenapa orang-orang yang sombong itu mengatakan ini punya saya dan ini kekuatan saya dan ini saya sendiri yang nanam, ini saya sendiri yang ke sawah, ini saya sendiri yang keluarkan uang. Kemudian buat apa saya mengeluarkan zakat? Padahal wajib, kalau sudah sampai nisab, ya wajib mengeluarkan zakat. Nah, kata Allah, ingat, Anda nggak mau ikut perintahnya Allah, Anda punya apa? Kamu itu punya kekuatan apa? Sekarang misalkan sudah waktunya musim, sudah waktunya panen, atau sudah waktunya mulai nyangkul sampai segala macam. Dan kalau sekarang kayaknya udah nggak pakai cangkul, Pak. Kalau sekarang sudah pakai alat. Sekarang misalkan hatta pun pakai alat, kalau seandainya Allah memberikan dia sakit sedikit saja, kakinya lumpuh masalah,
Bisakah dia bekerja? Bisakah dia ke sawah? Tangannya tiba-tiba udah mau ke sawah, tangannya lumpuh, dilumpuhkan oleh Allah karena kesombongannya. Terus siapa mau kerja? Kalau kita nggak bisa kerja, terus siapa mau kerja? Begitu. Sekarang yang memberikan rezeki uang misalkan bisa nyuruh orang, terus rezeki semuanya kita dapat rezeki dari siapa? Dari Allah. Terus kita punya kekuatan apa kalau begitu? Begitu. Makanya diingatkan sama Allah di surat Yasin ini, wa ma amilathu aidihim. Tangan-tangan mereka itu yang merawat kurma, yang nanam anggur, yang nanam ini, bukan tangannya yang menumbuhkan anggur itu. Tapi ingat bahwasanya itu semuanya adalah Allah. Ailam ta'malis samar. Makna samar itu, buah-buahan itu semuanya tidak akan tumbuh kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan kekuasaan Allah. Begitu. Akan tetapi tangan kita ini penyebab semuanya. Makanya kata Allah di dalam hadis qudsinya disebutkan, ya abdi harrik yadak anzil alaika rizq. Wahai hambaku, gerakkan tanganmu. Maksudnya gerakkan tanganmu, bekerjalah kamu. Kalau Anda bisa buka toko, buka toko. Kalau nggak bisa buka toko, bisanya misalkan kerja di pabrik, bekerja di pabrik. Naam. Nggak ada aib orang kerja itu. Kerja apapun yang penting halal, nggak ada aib. Jangan dipikir orang kerja-kerja di pabrik itu orang-orang yang rendahan, nggak mesti. Mereka itu cari kerja apa? Untuk menghidupi keluarganya, sebuah kewajiban. Cuma karena kemampuannya kayak begitu, ya begitu. Nggak bisa dipaksakan orang harus ngajar semuanya. Orang dipaksakan harus jadi ustadz semuanya. Dipaksakan untuk jadi kiai semuanya. Nggak harus. Ibadah itu jalannya macam-macam, Pak. Kalau kita bekerja diniatkan untuk memenuhi kewajiban kita mencari nafkah, berapa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari nafkah itu kewajiban bagi setiap suami. Jangan sampai anak diterlantarkan, jangan sampai istri diterlantarkan. Nah, kita bekerja sesuai apa kemampuan kita. Kita jual gorengan ya jual gorengan. Kita buka toko kecil-kecilan ya buka toko kecil-kecilan. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Bekerja kamu hai hambaku. Harrik yadak, bekerjalah kamu. Ya. Apa kata Allah? Anzil alaikar rizq, aku turunkan rizki untuk kamu. Ya. Aku turunkan rizki untuk kamu. Ini perintah Allah. Ini standarnya manusia. Manusia itu kalau enggak kerja enggak makan, kan begitu kan? Ya. Kalau enggak kerja enggak makan. Begitu. Oh, memang betul, maksudnya apa? Kamu kalau nggak kerja gimana kamu Allah turunkan rezeki untuk kamu? Begitu. Untuk kita ini kalau nggak kerja mau dapat apa? Begitu. Sedangkan Allah sudah memerintahkan kita di hadis qudsinya. Hadis qudsi ini firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Namanya hadis qudsi. Maknanya dari Allah, lafadznya Rasulullah yang melafatkan. Karena yang mampu untuk menerjemahkan firman-Nya Allah itu cuma ada beberapa orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak semuanya orang bisa menerjemahkan firman-Nya Allah. Maksudnya yang bisa mendengar kalamullah itu. Jadi Rasulullah yang menerjemahkan maknanya daripada firman Allah itu, enggak ada di Al-Qur'an. Jadi intinya Allah memerintahkan kita, ya abdi harrik yadak, gerakkan tanganmu. Ya, gerakkan tanganmu, anzil alaika rizq, aku turunkan rezeki untukmu. Rezeki Allah nggak bisa diatur pakai akal, Pak. Rezeki Allah tuh nggak bisa diatur pakai akal. Ada kadang orang itu kerjanya santai begitu. Karena kerjanya itu dia kerja itu untuk memenuhi kewajiban saja. Tapi ibadahnya dia lebih diutamakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ada orang dia sangat takut kepada Allah, sangat bertakwa kepada Allah, takut sama Allah.
Maksudnya apa? Enggak berani melanggar perintah Allah. Ya, enggak berani melanggar perintah Allah. Kenapa? Dia malu. Loh, kadang-kadang seorang hamba yang betul-betul takut kepada Allah ini ngerasa gimana ya? Masa saya seorang hamba yang sudah diberi rezeki, yang sudah dimanja mulai kecil, masa saya akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Allah itu sangat murka. Kadang-kadang sampai Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, kok kamu itu kok kamu itu keterlaluan sama saya, kata Allah. Kamu malu bermaksiat di depannya orang, akan tetapi kamu enggak malu kepada saya. Gitu dalam hadis qudsinya. Kamu malu, kau keterlaluan wahai hambaku. Kamu itu keterlaluan wahai hambaku. Kamu malu bermaksiat di depan orang, tapi enggak malu maksiat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kok enggak malu kepada saya tuh, enggak malu. Padahal saya khaliquk, saya ini yang menciptakan Anda. Saya ini yang memberi rezeki Anda, semuanya begitu. Ya kan, kadang-kadang ada orang begitu, Pak. Malu dia maksiat kalau dilihat orang, ya. Tapi tidak sadar kalau dia enggak malu kepada Allah. Padahal Allah itu dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Itu. Nah, ini untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tangan-tanganmu itu enggak bisa menghidupkan. Tangan-tanganmu itu tidak bisa tidak bisa menumbuhkan. Tetapi yang menumbuhkan adalah Allah. Tugasmu itu adalah bekerja. Intinya dalam ayat ini bahwasanya perintah Allah sesuai dengan hadis qudsi tadi, perintah Allah untuk bekerja, begitu. Ini bahwasanya ini tidak bisa mendapatkan sesuatu, akan tetapi tangan kita ini al-musbit huwallah ta'ala. Semua yang mentakdirkan, yang menumbuhkan, yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya rezeki Allah enggak bisa diatur pakai akal, begitu. Orang kata Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takut kepada Allah, sesungguhnya takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia akan diberi rezeki oleh Allah tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga. Kadang dia kerjanya santai tapi kok suki, begitu. Lihat, berarti orang ini betul-betul takut kepada Allah. Tiap hari istighfar, yang mana menjadikan pekerjaannya itu adalah sebuah kewajiban. Ya, bukan untuk niat mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini. Tapi yang tujuan utama di dunia ini adalah yaitu menunaikan kewajiban Allah. A'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghada. Jadi dalam hadis itu, kamu bekerja untuk duniamu seakan-akan kamu itu hidup akan selama-lamanya, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Santai wae nek kerja iku aja ngotot. Itu perintahnya Rasulullah. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Jadi dalam bahasa Jawanya itu, awakmu nek kerja iku santai wae. Anggap awakmu iku akan hidup selama-lamanya, begitu. Jadi orang kalau insyaallah masih hidup besok. Insyaallah saya akan masih hidup besok. Nah, jadi kata Rasulullah, bukannya kita panjang umur enggak, biar kita ini enggak ngoyo kerja itu. Enggak ngoyo sampai ninggalkan sholat, sampai ninggalkan puasa, naudzubillahi min dzalik. Jadi kamu cari duniamu seakan-akan kamu itu hidup lama. Maksudnya apa? Santai wae. Lakin wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kamu berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Orang kalau sadar saya akan mati besok, apa yang harus kita kerjakan? Orang kalau sudah divonis oleh dokter masalah, ini penyakitmu insya Allah kamu nggak lama, ya. Kira-kira apa yang dikerjakan orang itu? Sibuk nyari dunia? Nggak bakalan. Dia bakalan mempeng ibadahnya. Kenapa? Kata dokter kamu nggak lama hidupmu. Yaitu perkiraan dokter kan seperti itu. Jadi dia mempeng hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kerja santai. Kenapa? Karena
oh besok saya juga masih ada umur, nanti masih ada umur. Bukan, maksudnya itu bukan kita ini hidup selamanya, bukan. Jadi kata Rasulullah, dahulukan akhiratmu daripada duniamu, begitu. Jadi kalau untuk dunia mempengo, tapi untuk akhirat, untuk dunia ya sekedar wae gitu, biasa. Jangan terlalu ngoyo sampai meninggalkan sholat, sampai meninggalkan puasa, jangan begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afala yashkurun, apakah kamu enggak bersyukur, kata Allah, an'amahu ta'ala alaihim. Afala yashkurun, apakah kamu enggak bersyukur sama Allah? Jadi maksudnya apa? Kamu itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah Allah berikan kepada kamu semuanya, begitu. Ini afala yashkurun, yang mana kamu itu enggak bisa menghidupkan. Ya, jadi bihaitsu la yasrifunaha fi masarifiha, kamu harus bersyukur kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Afala yashkurun, apakah kamu enggak bersyukur dengan semua nikmat-nikmat Allah? Wallahu a'lam bishawab. Intisari daripada satu ayat ini, intisari yang harus kita pelajari ya dari ayat ini tadi, pertama kita harus bersyukur kepada nikmat Allah. Jangan sampai enggak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Kalau Anda bersyukur dengan nikmat Allah, maka Anda akan ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum, akan saya tambah nikmatnya. Tapi kalau kamu kufur, dikasih nikmat kemudian dibuat maksiat kepada Allah, sungguh adabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang kedua adalah perintah untuk mencari nafkah, begitu. Perintah untuk mencari nafkah. Gunakan nikmat Allah yang berupa bumi ini untuk mencari nafkah untuk keluarga dan anak-anaknya, begitu. Nah, yang ketiga adalah semua apa yang kita kerjakan itu semata-mata karena Allah. Dan gerak-gerik kita semuanya, baik itu kita kerja buka toko, buka apa, kerja apapun, yang memberi rizki itu adalah Allah. Itu jangan lupa dari ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.